Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati fid din, jamaah salat subuh Masjid Al Muslimun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Tsumma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tsumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tak terasa insyaallah mulai malam ini kita akan meninggalkan 1445 Hijriah dan kita akan menyongsong tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Semoga amal kita selama ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kekurangan amalan kita di hadapan Allah maafkan dan Allah ampuni. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Apalagi hakikatnya saat memasuki 3 fase utama sepanjang tahun, kita harus benar-benar bersyukur pada Allah, karena tidak semua hamba-hamba Allah beri kesempatan untuk melakukan ketaatan lebih sungguh-sungguh, karena ada 3 fase utama di sisi Allah, dan itu dilakukan oleh para salafus saleh. Yang pertama, mereka sangat bersungguh-sungguh menghadapi 10 terakhir Ramadan, karena di dalamnya ada satu malam bernama malam Lailatul Qadar. Sayang tidak semua kaum muslimin muslimat, khususnya di negeri ini, memanfaatkan waktu tersebut untuk terus taqarrub, mendekatkan diri pada Allah dengan istilah sekarang gaspol dalam beribadah di hadapan Allah. Yang kedua, salafus saleh sangat sungguh-sungguh gaspol ibadah membangun ketaatan mereka di hadapan Allah, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Sayang tidak ada satu spanduk pun termasuk di Masjid Muslimun, marhaban ya Dzulhijjah, selamat datang bulan Dzulhijjah. Siapa yang pernah baca? Bahkan ulama menjelaskan, seandainya dibuat perbandingan mana lebih utama di sisi Allah, 10 awal Ramadan atau 10 awal bulan Dzulhijjah, jawabannya mana lebih utama? Mana lebih utama? 10 awal Dzulhijjah. Bahkan Allah bersumpah di dalamnya, wal fajar walayalin asyar. Tapi apakah kaum muslimin muslimat di Masjid Muslimun sebanyak seramai saat mereka menyambut bulan Ramadan? Ayo jujur. Tapi sudah berlalu itu. Karena di dalamnya ada yang disebut dengan Yaumu Arafah. Di dalamnya ada Yaumun Nahar. Bahkan kata para ulama, semua pokok ibadah ada 10 awal bulan Dzulhijjah, tidak ada di bulan lain. Haji, wukuf di padang Arafah, menyembelih hewan kurban, menyebut-nyebut nama Allah di hari-hari tasyrik, tidak ada di hari yang lain. Tapi sayang, sudah lewat itu, dan kita tidak pernah membaca spanduk marhaban ya Dzulhijjah. Makanya apa yang terjadi? Respon animo kaum muslimin memenuhi, memakmurkan Masjid Muslimun tidak sebanyak seramai saat mereka memakmurkan 10 awal bulan Ramadan. Kita masih ada kesempatan Bapak Ibu, termasuk diri saya, kalau Allah beri umur. Apalagi siang ini saya safar ke Palembang nyusul
Pak Haji Abdul Karim. Mereka naik mobil sejak kemarin, saya baru bisa nanti siang, tapi saya pulang juga nggak bisa dengan rombongan, mereka dengan darat. Saya harus kembali ke Bogor, harus naik pesawat besoknya karena ngisi kajian malamnya di UIN Syarif Hidayatullah di Fakultas Kedokteran. Bapak Ibu, ada satu fase lagi, jangan sia-siakan dia, yaitu 10 awal bulan Muharram. Karena ahli tafsir saat menafsirkan surah Al-Fajr ayat 1 dan 2 terjadi banyak penafsiran, tapi secara umum ada 3 kelompok yang kita sebutkan tadi. Allah bersumpah dengan 10 terakhir Ramadan, Allah bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah, dan ada yang menafsirkan Allah bersumpah dengan 10 awal bulan Muharram, dan bulan Muharram dikenal dengan apa? Syahrullah, bulannya Allah. Kenapa 10 awal Muharram itu istimewa? Karena kita juga disyariatkan selain berbanyak ibadah, juga jangan tinggalkan puasa bernama Asyura. Yukaffir anhu as-sanal madiyah, fadilahnya akan diampuni dosa kita setahun yang lalu. Hanya saja, tolong diingat, dicatat, puasa Asyura ini kedudukannya itu berbeda-beda. Sebelum surat Al-Baqarah turun ayat 183, yang Allah jelaskan tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan, puasa Asyura tadinya hukumnya wajib. Begitu ayat ini turun, berubah menjadi sunnah. Bahkan sunnah ini yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kecuali setahun menjelang beliau wafat. Saat beliau hijrah ke Madinah, beliau mendapatkan informasi dan kabar ternyata orang Yahudi juga berpuasa Asyura. Saat beliau bertanya dengan salah seorang Yahudi, kenapa kalian berpuasa 10 Muharram? Jawaban orang Yahudi ini, kami menghormati Musa dan pengikutnya selamat dari kejaran Fir'aun dan pasukannya, maka kami hormati itu dengan cara berpuasa Asyura. Sesudah beliau mendengarkan jawaban tersebut, keterangan tersebut, beliau mengatakan di hadapan sahabat, karena beliau pernah mengajarkan sahabat dan kita hari ini, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tidak boleh ibadah kita, perbuatan kita, gaya hidup kita, mindset kita, cara berpikir tidak boleh tasyabbuh menyerupai agama yang lain, karena nanti kita bagian dari agama dan kelompok tersebut. Tunangan itu budaya dari mana itu? Foto prewedding itu dari mana budaya? Ulang tahun itu dari mana budaya? Padahal kita diingatkan tidak boleh tasyabbuh. Dan ingat tadi, ada amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau dan sahabat, puasa Asyura. Begitu beliau tahu ternyata orang Yahudi juga puasa Asyura, apa kata beliau? Tahun depan kalau Allah memberi aku umur dan kesempatan, aku akan berpuasa Tasu'a, yaitu puasa 9 Muharram. Dalam rangka apa Bapak Ibu? Menyelesaikan perbuatan orang Yahudi. Bayangkan, kita umatnya malah terlalu banyak yang kita ikuti agama-agama yang nggak jelas. Ini saya dengar pawai obor. Sebutkan saya, apa manfaat pawai obor? Coba sebutkan. Ujung-ujungnya orang ikut pawai obor, kira-kira sholat subuhnya pada kelihatan atau pada molor? Padahal Allah sudah ingatkan di surah Al-Mu'minun ayat 3, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Siapa sosok mukmin yang beruntung? Qad aflahal mu'minun. Mereka meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Ayo sebutkan saya satu aja, apa manfaat pawai obor? Padahal api itu identik agama siapa? Majusi. Coba sebutkan saya. Pada kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Sosok muslim yang baik meninggalkan hal yang tidak ada manfaat, yang sia-sia. Sebutkan saya. Ya ada unsur mubazir, betul tidak? Emang obor itu nggak pakai minyak apa? Padahal kita dilarang begadang habis sholat isya, kecuali karena ada 3 udzur syar'i. Yang pertama, dalam rangka menuntut ilmu boleh begadang. Yang kedua, boleh begadang dalam rangka apa? Dalam rangka kita apa? Safar. Karena orang safar nggak bisa mengatur waktu, betul? Bahkan perjalanan terbaik itu malam hari.
karena lebih nyaman, ya, lebih nikmat. Sunnahnya safar itu malam hari. Yang ketiga apa? Masih ingat nggak? Boleh begadang kenapa? Nonton Piala Eropa atau apa? Hah? Saya nonton juga sedikit, ingin tahu aja. Yang ketiga apa? Bercandanya suami istri. Paham? Bukan bercanda main gaple, Ustaz. Ya, bercanda paham lah, ya nggak usah diterangin lah ya. Hanya itu. Terus dari mana ini budaya itu? Oh, turun-temurun udah begitu. Ingat, asal muasal itu memang mubah. Tapi mari bertanya apa manfaat? Apalagi ada unsur tasyabbuh, menyerupai. Ya Allah, Engkau yang maha mendengar, hamba sudah menyampaikan di tengah jamaah muslim. Kalau mereka masih melakukan, hamba baro'ah, hamba berlepas diri hadapan Engkau ya Allah. Tugas hamba sudah menyampaikan. Wa ma'alaika ilal bala. Justru ini malam, manfaatkan, perbanyak amal soleh, gaspol. Maghrib Isya duduk di Muslimun, i'tikaf, niatnya bukan ngobrol politik, bukan buka HP, banyak berzikir, munajat, muhasabah, baca Quran. Habis Isya supaya kita kuat nanti bangun malam, segera tidur kalau tidak ada 3 udzur tadi. Sampai kita menemukan puasa Tasu'a 9 Muharram. Kenapa? Qadarullah, Rasulullah SAW tahun depan azam dan tekad beliau tidak dikabulkan oleh Allah, beliau telah wafat. Maka ulama menyebutkan yang puasa cuma 10 Muharram hukumnya makruh, dibenci. Kenapa dibenci? Karena tasyabbuh. Kenapa dibenci? Rasulullah SAW ingin meninggalkan puasa Asyura. Beliau ingin berpuasa apa? Tanggal 9 Muharram. Maka yang afdal, yang sesuai dengan petunjuk, puasalah 9 dan 10 Muharram. Dan perbanyak amal-amal soleh yang lain. Kembali saya ingatkan, bagaimana nih tantangan kita awal Dzulhijjah. 1 sampai 10 Dzulhijjah minimal harus khatam 1 kali Al-Quran. Yang nggak khatam Quran denda Masjid Muslimun 1 juta. Jujur, siapa yang nggak khatam denda ya? Ustaz Taufik kan dendanya 50 juta. Alhamdulillah, Allah syahid. Saya khatam atau tidak, saya siap. Allah menyaksikan. Berarti saya terbebas denda 50 juta. Bagaimana Bapak Ibu al-muslimun? Banyak yang denda atau yang lolos? Hah? Denda? Oh, aman, bendahara, bertambah kas kita. Yang bohong saya doakan wisulan. Ya. Nah, sekarang kita challenge lagi. Ayo kita fastabiqul khairat di hadapan Allah. Ayo kita diingatkan oleh imam rakaat pertama, walaupun sedikit agak bergeser tadi hafalan imam, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita sama-sama menampilkan di hadapan Allah siapa yang terbaik amal ibadahnya di antara kita di hadapan Allah. Di antaranya, ayo komitmen lagi 1 sampai 10 Muharram minimal khatam Al-Quran 1 kali. Setuju? Ada yang nggak setuju angkat kaki? Setuju ya? Harus khatam ya? Tanggal 1 sampai 10 Muharram harus khatam ini. Ya, karena paling besar imam besar Haji Aswadi, maka beliau perwakilan. Kalau beliau nggak khatam denda 20 juta. Ustaz Taufik denda 50 juta. Kenapa? Oh ya, itu kan namanya fastabiqul khairat. Kalau semua pakai nabi, nanti nggak boleh pakai toa, kayak masjid yang lain. Apa kata Umar bin Khattab? Hasibu qabla an tuhasabu. Bahasa Allah apa? Fal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap jam perhatikan hari esok. Untuk apa denda itu Haji Aswadi biar paham? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Kalau kita nggak denda diri, siapa yang denda kita? Ustaz Taufik, oh marah beliau 20 juta enak aja. Makanya belum kita denda udah protes beliau. Karena nggak paham substansinya apa.
Tadi saya bilang liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Yang kedua apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba berbuat baik di hadapan siapa? Nggak perlu di hadapan saya, di hadapan Allah. Nggak bayar denda, nggak bakalan saya apa-apa. Hakikatnya kita yang menghukum diri sebelum kita nanti dihukum di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cuma bisa mengajak. Haji Aswadi nggak setuju, nggak masalah. Itu pilihan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Allah aja memberi pilihan. Yang mau beriman silahkan. Yang kagak mau denda silahkan. Nggak usah baca Quran juga silahkan. Nggak khatam apa digaplok oleh Allah, nggak bakalan. Kita yang harus berjuang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Bapak Ibu, ini sekedar mukaddimah. Baru-baru ini kita terkaget-kaget. Ada rasa marah, ada rasa malu, apalagi sebagai warga Bogor. Apalagi saya masih ditunjuk di Komisi Fatwa Majelis Ulama Kota Bogor. Saat Menteri Menko Polhukam, saya ngajar di kementerian tersebut, Jenderal Hadi mengumumkan Indonesia pegiat judi online nomor 1. Ada yang mengatakan di Asia Tenggara, ada yang mengatakan kita nomor 1 di Asia Pasifik, ada yang mengatakan kita nomor 1 di dunia. Padahal negeri yang besar ini mayoritas penduduknya umat Islam. Padahal negeri yang kita cintai ini pemilik kuota haji terbesar di muka bumi. Betul apa betul? Walaupun kembali kekacauan terulang. Bahkan yang viral jamaah haji Kota Bogor. Ternyata jangan-jangan persoalan jamaah haji Kota Bogor tidak lepas dengan apa? Pengumuman Menteri provinsi terbesar pegiat judi online provinsi apa? Jawa Barat. Kita di Jawa Tengah atau Jawa Barat? Ternyata kota terbesar, daerah terbesar pegiat judi online kota. Ini kita di mana ini? Di tengah kota Bogor, samping atau di mana ini kita? Padahal, kalau Allah nanti bisa tanya dengan Kiai Haji Muhyiddin, yang lebih banyak terbang kemana-mana. Saya berkunjung beberapa negara Islam di Afrika, ya, Jazirah Arab dan sebagainya. Jujur saya katakan, tahun lalu ke Uzbekistan, bahkan di situ lahirnya Imam Bukhari, baik itu di Bukhara, Samarkand, nggak ada pengajian kayak kita tuh. Saya sholat subuh keliling berbagai masjid. Hebat tanah air, khususnya Kota Bogor, pengajian di mana-mana. Tapi pegiat judi online nomor 1 di Indonesia, nggak malu tuh. Ini jangan-jangan kok dicek HP ada jamaah muslimin pula pegiat judi online. Jangan-jangan. Ingat, judi itu bukan hanya online. Ayo, saya beri kuis. Di sekitar kehidupan kita, sejak anak-anak kita, bahkan kita kecil dulu, sudah main judi. Pertanyaan saya, permainan apa yang ada unsur judi di kalangan anak-anak kita dan kita anak-anak dulu? Kira-kira permainan apa? Hah? Hah? Satu aja, saya nanya satu, nggak usah banyak. Main kelereng. Betul. Ingat, definisi judi itu apa? Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, betul? Yang kedua, unsur judi itu ada gharar, gambling, ada ketidakpastian. Nah, di tingkat kehidupan kita, apa kira-kira muamalah apa ada unsur ghararnya, ketidakpastian, ada nilai gambling judinya? Kira-kira muamalah apa? Asuransi. Betul apa betul? Asuransi ada gamblingnya enggak? Ada unsur ghararnya enggak? Ada unsur kezalimannya enggak? Pada kita diingatkan oleh Allah dan Rasulnya, wala tadzlimu wala tudlamu.
Jangan saling mendolimi. Padahal kecil saya ingat banget karena saya jarang dapat jajan dari orang tua, main kelereng tujuannya apa? Kalau menang jual lagi kelereng ke teman-teman. Apalagi di zaman modern ini, anak-anak kita, cucu kita biarkan main judi, kira-kira permainan apa lagi? Pernah ke mall Time Zone, itu ada japitnya boneka, masih ingat nggak japit boneka? Itu judi nggak, Pak Haji? Jangan sampai pakai teori, Pak Haji, cucu Pak Haji main judi, astagfirullah, tapi menang dapat boneka, alhamdulillah. Jangan sampai begitu. Masih ingat gak slogan kita kecil? Dari Aceh sampai ke Merauke sama, Pak Haji, anak Pak Haji main judi, astagfirullah, tapi menang, alhamdulillah. Pernah dengar gak slogan ini? Ternyata itu identik nanti dengan pernyataan Allah surah Al-Maidah ayat 90. Semakin kaget lagi kita, ketua PPATK, kalau ketua KPU udah jelas, yang hebatnya jadi khotib depan presiden Idul Adha, ingat nggak? Dan sudah hilang urat malu. Pada al-haya'u minal iman, malu itu bagian dari iman. Akhirnya ngaku, terima kasih, alhamdulillah. Coba bayangkan, yang lebih malu beliau atau yang ngundang beliau jadi khotib? Kira-kira yang mana ini? Bayangkan. Walaupun isinya tentang TSM juga, terstruktur sistematik, ini cara Allah. Dan kita tunggu, semoga beliau nanti menjadi justice collaborator terhadap Pilpres kemarin. Setuju nggak Bapak Ibu? Kira-kira berani nggak? Hah? Nggak berani? Oh, kata Pak Haji udah yakin nggak berani. Kalau berani nanti hilang kayak Masiku lagi. Ya, itu contoh demikian. Ya, Bapak Ibu, kita semakin kaget saat ketua PPATK menyampaikan dalam sidang Komisi 3 DPR, saat salah satu anggota DPR dari fraksi Gerindra, Habibur Rahman, bertanya, karena ketua PPATK mengatakan ada 1.000 anggota dewan, baik itu pusat, provinsi, kota, dan kabupaten, pegiat judi online 1.000 orang. Nilai transaksinya sangat fantastis dan bombastis. Kalau dihitung per orang, nilainya 25 miliar. Gila nggak itu? Kalau beli gorengan tenggelam nggak di masjid? Pagi beli bakso ada kuahnya. Emang gaji DPR tuh berapa? Kira-kira selama menjabat 5 tahun terkumpul nggak 25 miliar? Kalau resmi loh, ini cerita resmi dulu. Bisa-bisanya mereka kita bayar dengan uang rakyat, lewat pajak kita dan sebagainya, mereka gunakan untuk judi online. Mau jadi negeri apa ini kalau? Mereka anggota terhormat, utusan rakyat, kita anggap mereka adalah sebagai perwakilan kita, supaya mereka menyambut aspirasi rakyat, mensejahterakan rakyat. Justru mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang akan merusak tatanan kehidupan. Nanti kita akan baca ayat-ayat. Bapak Ibu, mari kita melihat apa keterangan Allah. Tadi sudah disebutkan surah Al-Baqarah 200 berapa tadi? 219 ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Ya. Ditanyakan kepada engkau Muhammad tentang yang namanya al-khamar, minuman keras dengan berbagai jenisnya. Berapa ukuran persen alkoholnya? Bukan itu ukurannya. Karena orang beriman, kata Allah, saat Allah dan Rasul memerintahkan satu perkara, Allah dan Rasul telah menetapkan satu perkara, jawaban orang beriman cuma satu, kata Allah, sami'na wa ata'na.
Lihat surat An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'a ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang beriman, kalau mengaku beriman dengarkan kita. Apapun putusan Allah dan Rasulnya, apapun ketetapan Allah dan Rasulnya, nanti kita dengarkan. Ada 4 ketetapan Allah dan itu berkaitan hukumnya haram. Karena itsmun kabir, karena 4 perkara yang memiliki dosa, nilai dosa yang sangat besar di hadapan Allah. Bahkan ada yang mengandung unsur kesyirikan. Maka orang beriman, apapun perintah Allah dan Rasulnya, kata Allah, hanya satu, kami dengar, kami laksanakan. Bukan kami dengar, kami pikir-pikir dulu. Dan saya bersyukur dan bahagia saya dengar dari Pak Abdul Karim, Dede Amung, jamaah muslimun berkurban di masjid ini meningkat dibanding tahun lalu. Barakallahu fiikum. Kalau kami pengajar, ilmu yang kami sampaikan bermanfaat dan terwujud lewat amal, hanya itu kebahagiaan kami. Nggak ada kebahagiaan lain. Barakallahu fiikum. Tapi terus meningkat. Bukan tahun depan menurun lagi, jangan. Harus semakin tahun semakin meningkat, semakin lebih baik kehidupan kita. Maka jaminan dari Allah, ulaika humul muflihun. Saat apapun perintah Allah dan Rasulnya kita taati, kita laksanakan, merekalah sosok pemenang, orang bejo yang beruntung di kehidupan mereka dunia dan akhirat. Ini jaminan dari Allah. Bahkan Allah ingatkan lagi dalam surah Al-Ahzab surat 33 di ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu rasul amran ay yakuna lahum khiyarah min amrihim. Nggak pantas, kata Allah, kalau Allah sudah terangkan nanti apa hukumnya judi, hukumnya khamar, hukumnya ansab, hukumnya azlam, nanti kita terangkan, nggak ada bahasa kami pikir-pikir dulu ya Allah. Termasuk permainan-permainan anak mengandung judi, kami pikir-pikir dulu ya Allah. Termasuk berkaitan dengan kehidupan kita hari ini, seolah-olah dipaksa dengan sistem kita harus ikut asuransi BPJS dan sebagainya, kami pikir-pikir dulu ya Allah. Nggak pantas, kata Allah. Bahkan ancaman Allah, lihat kata-kata Allah menutup surat Al-Ahzab 36, wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, dia telah memilih jalan kesesatan, kata Allah. Dan ingat, kalau kita sudah memilih jalan tersesat, nggak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kita awali dengan surah Al-Maidah ayat 90. Nggak main-main yang Allah ajak di ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Bukan ya ayyuhal muslimun, apa ya ayyuhan nas, bukan. Hai orang beriman. Ini menunjukkan hanya orang beriman yang terpanggil dengan apa keterangan Allah sesudahnya. Hanya orang beriman yang akan melaksanakan apapun ketetapan Allah. Yang nggak beriman, pasti dia bisa jadi walaupun nggak melakukan, bisa jadi dia pendukung, bisa jadi dia pengambil kebijakan, bisa jadi dia ikut atau bekerja di tempat yang Allah haramkan ini, atau dia tinggal di tempat komunitas yang melakukan 4 yang Allah haramkan di ayat ini. Makanya ingat, orang beriman pegang erat-erat. Kalau mengaku beriman bukan sekedar rajin sholat semata. Maka saya berharap sebenarnya, kalau saya ketemu ketua PPATK, apa yang saya harapkan? Coba ada nggak kira-kira kiai, tokoh Islam, ustadz, ajengan Habib yang ikut judi online? Kira-kira ada nggak? Saya mau tahu itu. Kalau ada, geger Republik ini. Kira-kira ada nggak ya? Kalau ustadz terjebak dengan transaksi ribawi masih banyak. Kan
Kenapa Ustaz harus kredit mobil? Kok nggak begini Ustaz nggak punya mobil? Itu banyak. Bahkan alibi mereka apa? Ada kok pemikiran lain. Selama kita mampu bayar, kita anggap aja kelebihan itu anggapnya sedekah untuk leasing. Ada seorang dokter pakar ekonomi Islam mengaku, saya tahu dia kredit mobil dengan sistem ribawi. Apa jawaban dia? Tambahan itu kita niatkan sedekah aja Ustaz untuk leasing, kan selesai. Pas kayak sedekah niat. Tinggal judi online nih. Ya, saya mau ketemu ketua PPATK, mau saya tanya, ada nggak kira-kira? Kalau ada geger Republik ini, atau jangan-jangan jamaah muslimin ada ini? Jangan-jangan kalau ditipu di Mas Kanjeng ada nggak jamaah muslimun? Kalau ditipu oleh Ustadz YM ada nggak jamaah muslimun? Kalau jamaah kota wisata banyak, saya ngajar miliaran. Karena cara Ustadz Fulan untuk mengajak investasi dengan beliau itu pintar banget. Dicari 10 orang, dibuat standby Alphard terbaru, dibuat standby di Masjid Darussalam Kota Wisata. Sehingga orang tertarik, wah ini sukses nih. Bahkan ditawarkan kumpul di puncak, dia yang bayarin semua. Dipilih lagi dari yang di puncak itu, diajak Kalimantan, semua difasilitasi. Saat ditanya yang mana ini batu bara kita Ustaz, tunjuk-tunjuk doang, padahal punya orang. Allah musta'an. Saya bisa jaim, kami bisa jaim dengan Bapak Ibu. Dengan Allah bisa jaim nggak kita? Jangan bermain-main dengan Allah. Nanti akan terpancar di kehidupan kita barokah atau tidak. Dan Allah sudah ingatkan kita dalam surat As-Saff, surat 61 ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini yang paling berat bagi saya khusus. Jangan dipikir jadi ustadz tuh nggak berat tantangannya. Amplopnya cuma berapa, resikonya akhiratnya neraka. Ada yang cita-cita menjadi ustadz? Jangan. Saya nggak pernah ada cita-cita jadi ustaz. Saya mulai berdakwah tuh usia 40. Hanya gara-gara ada orang jamaah di Masjid Raya melihat saya setiap ikut kajian Sabtu dulu. Ini kelihatan Pak Taufik ini ustaz. Setiap bertanya pakai dalil, banyak dalil Pak Taufik dibanding ustaz tadi. Saya bukan ustaz. Kalau saya ustaz nggak dengar pengajian orang. Betul nggak? Pernah dengar nggak ada ustaz dengar pengajian ustaz lain? Jarang kan? Tapi dia paksa. Akhirnya begitu saya sebut saya alumni Gontor, ustadz dong alumni Gontor. Bukan. Akhirnya paksa saya tanda kutip pekan depan ngisi pengajian di rumah saya. Itulah awal saya berdakwah di kota Bogor, Bapak Ibu. Kalau nggak pingin jadi ustadz, enak jadi pengusaha, bisa bantu banyak orang, betul tidak? Jadi ustadz dirinya sendiri nggak cukup, gimana bantu orang? Istilah gitulah. Nah Bapak Ibu, terlepas innamal a'malu binniyat, hanya Allah yang tahu. Apa perintah Allah kepada orang beriman? Apa peringatan dan penjelasan Allah pada orang beriman? Surah Al-Maidah 90. Innamal khamru, sesungguhnya khamar. Khamar itu kan terjemah literally minuman keras. Padahal khamar ini bisa disebut dengan candu. Jadi apapun aktivitas yang membuat kita candu itu bisa disebut dengan khamar. Kenapa? Orang kalau udah candu mabuk nggak dengan permainan? Orang yang suka mancing mabuk nggak dengan mancing? Kok nggak mancing sehari sakit badan nggak tuh orang? Yang suka main gaple candu nggak? Sehari nggak main gaple sakit badan nggak dia? Maka itulah salah satu alasan illat hukum. Keluarlah fatwa MUI saat kita bersidang di Sumatera Barat, dari hukum rokok makruh naik ke haram. Tahu kenapa? Karena saat itu kami undang pakar kesehatan, kami undang produsen rokok, kami undang unsur pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut terjawab, rokok madharatnya lebih besar dibanding manfaatnya. Maka kami makisun alaihi, Allah saat mengharamkan khamar, ada nggak bahasa Allah manfaat khamar ada, tapi madharatnya lebih besar dibanding manfaatnya? Ada nggak bahasa Allah? Ada tidak? Ada. Khamar ada manfaat kata Allah, tapi madaratnya, kerusakannya lebih besar dibanding manfaatnya. Makanya Allah haramkan khamar. Ya, fadhal. Maka keluarlah fatwa rokok hukumnya haram. Kira-kira begitu keluar fatwa hukum haram, tanya Ustadz Pak Haji Muhyiddin, ditentang nggak? Yang nentang siapa? Bukan produsen rokok, kiai perokok. Pasantren-pasantren yang kegiatan pasantren mereka didukung oleh perusahaan rokok. Bahkan kelompok ini dibayar, di booking pesawat saat itu Lion dari Jawa Timur ke Sumatera Barat. Satu pesawat di booking untuk mendemo jangan sampai keluar fatwa haramnya rokok. Masih ada yang merokok di sini? Masih ada nggak? Oke, nggak setuju kami haram, makruh. Arti makruh itu apa? Hah? Tidak disukai. Tidak disukai terlalu halus. Dibenci. Pakai tidak disukai terlalu halus. Dibenci oleh siapa? Tidak disukai oleh siapa? Oleh makhluk atau oleh Allah? Hah? Kok nggak ada yang jawab? Yang benci makhluk atau Allah? Allah. Mau dibenci Allah. Dibenci makhluk hidup kita nggak nyaman, bagi yang benci Allah. Makruh aja udah nggak nyaman, apalagi levelnya haram. Oke, nggak setuju dengan makruh atau haram. Saya nanya kepada perokok. Yang bisa jawab, saya beli 5 slop, terserah merokok apa. Kalau perlu cerutu terbaik di muka bumi dari Kuba dan Italia saya tahu. Sebutkan 5 manfaat rokok. Yang bisa jawab saya tunggu habis pengajian. Yang nggak bisa jawab siap berhenti tidak? Ingat kaidahnya tadi. Sosok muslim yang benar bukan sekedar ibadah jungkir balik, meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih ini. Lihat kata Allah surah Al-Mu'minun ayat 3, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka meninggalkan perbuatan yang sia-sia, tidak ada manfaat. Ya, sama kan musik sekarang lagi heboh antara Ustadz Adi Hidayat dengan kelompok ini. Terlepas karena ini fikih, pemahaman dalil yang sama, saya mau nanya, apa manfaat mendengarkan musik? Ada yang bisa jawab? Satu aja. Siapa yang suka dengar musik? Apa manfaat musik, Pak? Menghilangkan stres. Oke ya, saya clock jawabannya. Kalau Bapak benar, saya kasih Bapak mau apa? Beli stereo, saya belikan. Menghilangkan stres. Bapak kenal Elvis Presley? Pernah dengar nggak namanya? Nggak usah kenal kayak kenalan Pak Aswadi kedekatan itu. Pernah dengar Elvis? Dia ini mati wajar atau mati bunuh diri? Apa tulisan dia sebelum dia mati bunuh diri? I'm not happy, aku nggak bahagia. Bapak baca nggak? Ya? Nggak bahagia kenapa? Karena musik tidak membuat dia bahagia. So, hebat Bapak. Pertanyaannya, kenapa istrinya selingkuh? Orangnya ganteng, kaya. Ayo. Ada waktu. Ya. Oh gitu. Oke. Kedua, Whitney Houston. You know Whitney Houston? She has golden voice in the world. Dia mati wajar atau mati overdosis? Kenapa? She said I'm not happy. Do you know that? I know that. Because I read. Kan kita punya ilmu karena membaca, betul? Baca itu membuka pintu jendela dunia. So you are liar, sir.
You said make me happy. Whitney Houston, she is the popular singer in the world. The columnist Europe said she has the golden voice in the world. But she said I'm not happy. Ayo jawab. Berarti nggak bisa saya beli stereo. Just to say you are liar with your reason. Karena penyanyi dunia aja, I'm not happy, sir. Oh gitu, ya. Dia penyanyi dunia, bapak penyanyi apa kok make happy? Penikmat musik. Terus orang nyanyi nggak menikmati dia? Penyanyi nggak menikmati nyanyian dia? Oh, hebat juga ini jawabannya. Makanya saya kan nggak tanya definisi musik, yang saya tanya manfaatnya apa. Karena kata Rasulullah SAW, sesuatu yang tidak ada manfaat suruh tinggalin. Siapa? Mana ada musik dulu? Oh, rebana bukan. Iya, rebana tobel itu hanya waktu-waktu tertentu, pernikahan. Ya, betul. Ya, tapi kan ada alasannya, ada ilah. Yang paling harus kita pahami, nanti kita lihat ayatnya Pak. Saat kita mendengarkan musik, kita bisa zikir nggak Pak? Saat orang merokok bisa zikir nggak? Saat dia merokok bismillah, selesai merokok alhamdulillah, pernah dengar nggak Pak? Saat orang main catur, waktu mulai catur bismillah, pernah dengar nggak? Ska, takbir, Allahu Akbar, tegak, ska. Saya penikmat musik tadinya Pak. Bapak nanya juara Indonesian Idol, hafal saya tadinya. Saya penikmat lagunya Bintang Kehidupan Nike Ardila. Tapi saya tahu ini semua lahwal hadis. Ingat kata Allah, orang beriman saat Allah telah tetapkan satu hukum dan perkara, tugas kita apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami laksanakan. Bukan kami dengar, kami cari dulu alasannya apa. Sekali lagi maaf Pak, itu pilihan Bapak. Yang merokok pilihan Bapak. Cuman saya mohon jangan sampai nanti di pengadilan Allah ditanya, kenapa merokok? Ya Allah, paru-paru gue, jantung-jantung gue, kenapa ditanya-tanya? Masih ingat nggak cerita saya waktu saya ke München, ke Jerman? Ya. Oke. Terus saya mau nanya. Oke. Sekarang kalau kita meyakini rezeki negara devisa negara ini rokok membuat negara ini bisa jalan, syirik kita Pak. Betul. Coba ditutup pabrik rokok, kita cari yang lain. Bisa Pak. Saudi bisa, Turki bisa. Nggak ada pabrik rokok di Turki. Saya 2 kali ke Turki, keliling Turki. Hah? Koruptor ya. Kalau udah koruptor saya udah angkat tangan Pak. Ya kan? Makanya kita cari pemimpin yang nggak korupsi Pak. Minimal untuk pilkada Kota Bogor. Dari sekian kandidat cari mana yang punya modal. Bukan nggak punya modal kita pilih, ujungnya cawe-cawe nanti, betul? Siapa kira-kira kandidat yang punya modal? Yang nggak paham tanya saya nanti belakang panggung. Karena saya lihat laporan LHKN-nya dia punya uang di atas 40 miliar. Sampai demikianlah contoh. Ya, kita kembali. Mohon maaf, saya cuma bisa menyampaikan. Apakah Bapak Ibu sami'na wa ta'na itu urusan Bapak Ibu di depan Allah. Oke, kita kembali ya. Kembali pada laptop. Innamal khamru, sesungguhnya khamar. Saya sudah jelaskan, khamar bukan hanya sekedar minuman keras. Lihat ilatnya, bisa memabukkan, bisa membuat orang candu, sulit meninggalkannya. Apa aja bentuknya? Yang kedua, maisir, judi. Dengan berbagai pernak-perniknya sudah kita sebut, setingkat anak-anak cucu kita sudah ada main judinya. Kelereng, capit boneka. Di kehidupan kita ada judinya. Itulah disebut dengan asuransi konvensional misalnya. Ya ada unsur horor, gambling.
Saat bayar premi ada, kita manfaatkan, merasa wah aku beruntung baru bayar premi 10 juta, klaimku 100 juta ternyata karena aku kecelakaan dan sebagainya. Tapi ada orang udah bayar 100 juta sampai meninggal tidak bisa memanfaatkan preminya karena tidak ada kaitan itu, hilang dan dia merasa terzalimi. Dan Islam mengajarkan tidak boleh ada unsur saling menzalimi, ada unsur kezaliman, tapi ada unsur antaradin, saling ridha. Wal ansab, apa itu ansab? Yaitu menyembelih hewan tujuannya bukan karena Allah, karena niat duniawi. Nyembelih kerbau untuk Nyi Roro Kidul, nyembelih hewan ini untuk sedekah laut, sedekah bumi. Nyembelih ini kepala kerbau ditanam, karena di Bogor dulu masih ingat nggak? Saya baru pindah ke Bogor, ditemukan di kepala kantor. Pas ganti kepala kantor baru mencium aroma di ruangannya, kok bau nggak enak, bau bangkai. Akhirnya ditemukan di bawah kursi kepala lama, kepala kerbau. Saat ditanya kenapa bapak nanam kepala kerbau, saya berharap jabatan saya tidak ada yang ganggu gugat. Pernah dengar nggak? Nah, bapak ini pernah dengar. Saya tahu pak kantornya. Ya, oke. Yang berikutnya, apalagi mereka menyembelih hewan di kuburan dianggap keramat supaya mereka selamat dan sebagainya. Ini disebut dengan ansab. Berkali-kali saya sampaikan di ruangan ini, sebutkan saya kuburan keramat kalau kita datangi, apa keramat? Yang kere jadi kaya, yang nggak punya jodoh jadi punya jodoh, betul? Syirik tidak? Yang keempat, azlam. Apa itu azlam? Yaitu mengundi nasib dengan anak panah. Itu orang Arab jahiliyah demikian. Hari ini kira-kira pekerjaan perbuatan apa yang mengandung azlam? Yaitu ngundi nasib, mengundi supaya pernikahan anak kita langgeng dengan pakai melihat buku apa? Melihat buku apa? Nah, emang kalau lihat buku primbon ada jaminan anak kita langgeng rumah tangganya? Jangankan lihat buku primbon Bapak Ibu. Saya saksi hidup 2015. Ada artis nikah di lantai 3 Masjidil Haram. Rame. Saya tanya ada apa? Itu Ustadz ada artis nikah. Saya yakin dia berharap dengan apa? Keberkahan Masjidil Haram rumah tangganya akan langgeng. 3 bulan kemudian saya dengar artis ini cerai dengan suami. Abu Lahab, Abu Jahal nikahnya di Mekah atau di mana? Kan Mekah juga, nggak ada jaminan kan? Hakikatnya demikian, ya. Jadi azlam, apa kata Allah? Rijzum min amali syaitan. Ini proyeknya setan. Karena ini proyeknya setan, makarnya setan, jebakan Batman-nya setan. Apa kata Allah? Fastanibuhu. Tolong bedakan Bapak Ibu, kata ahli tafsir, antara istanibu dengan fahdharu, hati-hati, atau fatruku, tinggalkan. Fastanibu itu lebih tinggi maknanya. Jangankan melakukan, dekat-dekat aja kagak boleh. Bergaul dengan 4 kelompok golongan yang melakukan 4 perkara ini kagak boleh. Bergaul kagak boleh. Duduk nanya, lu makin kaya, kerjaan apa? Gua judi online. Nanya-nanya aja kagak boleh. Itu bedanya fastanibu. Makanya ada hadis Sahih Bukhari, istanibu asabal mubiqat. Hindarilah, jangan dekat-dekat. Ada 7 perkara membuat kamu akan binasa dan hancur. Pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga memakan harta anak yatim, yang keempat makan riba, yang kelima membunuh tanpa hak, yang keenam menuduh wanita baik-baik berzina tanpa 4 orang saksi, dan yang ketujuh lari dari medan peperangan. Sampai Rasulullah menyebutkan istanibu. Jangankan kamu lakukan, dekat-dekat aja dilarang, karena membuat kamu hancur binasa. As-sab'al mubiqat, 7 perkara membuat hancur binasa. Itulah peringatan Rasulullah SAW tadi di hadis Sahih Bukhari. Kita lanjut. Kalau kita mampu, jangankan melakukan, dekat-dekat bergaul dengan orang yang melakukan 4 perkara ini, apa jaminan Allah? La'allakum tuflihun. Kamu pasti menjadi manusia yang beruntung. Nah, kita lihat alasannya kenapa. Lihat Al-Maidah 91. Saya dibatasi banget sekarang. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakum al-adawah
innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Alasan Allah yang pertama, kalau orang melakukan 4 perkara khususnya berkaitan dengan khamar dan judi, pasti akan timbul yang namanya percekcokan, perselisihan, pertengkaran, puncaknya pembunuhan. Dengar nggak berita kriminalitas seorang polwan membakar suaminya hidup-hidup, yang suaminya anggota Polri karena menggunakan harta rumah tangga mereka untuk judi online? Baca tidak berita ini? Baca berita nggak seorang anak terjebak dengan pinjol gara-gara judi online, dia bunuh ibunya? Dengar nggak? Allah sudah menyebutkan, kalau suatu negeri, suatu bangsa, satu institusi keluarga yang paling kecil melakukan 4 perkara ini, tunggulah kehancuran kehidupan mereka dunia akhir. Pasti orang-orang melakukan 4 hal khususnya berkaitan dengan maisir dan khamar itu banyak hidupnya banyak pepesan kosong, males, menghayal, ujungnya begitu nggak menang, nggak sesuai dengan harapannya, ujungnya stres. Saat stres pilihannya, kok nggak gila bunuh diri atau bunuh orang, pilihannya jelas itu. Al-adawa wal baghdha. Yang kedua alasan Allah, wa yasuddakum an dzikrillah. Ini Pak, saat kita dengar musik, saat kita merokok, saat kita main catur, saat kita nonton TV, bisa zikir nggak Pak? Kalau nasyid dibaringin dengan alat musik yang membuat kita goyang-goyang karena lirik nasyidnya atau karena nada musiknya? Ayo jawab. Karena nada. Saya biasanya 2 kali ke Andalusia Spanyol, coba baca sejarah. Islam di Andalusia itu 800 tahun, 8 abad. Hanya air mata saya melihat. Saya bukan dengar cerita orang, saya ke sana 2 kali. Saya ingin tahu tentang ayat Allah, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu adanya Selat Gibraltar antara Tangier dan Tarifa. Tangier ada yang di Maroko, Tarifa di Spanyol Andalusia. Dan kita menyeberang dan melihat ayat Allah, marajal bahraini yaltaqiyan. 2 laut tidak saling bertemu seperti ada dinding pembatas. Itu ada Selat Gibraltar, Pak. Siapa yang pernah baca kenapa kejadian Islam runtuh terakhir benteng terakhir Granada? Siapa yang bisa jawab? Salah satunya karena sibuk dengan nyanyian dan musik pesta pora. Ayo jawab. Saat dengar musik bisa zikrullah nggak? Saat merokok bisa baca bismillah dan alhamdulillah nggak? Ustadz, mulai hari ini saya merokok baca bismillah. Keren. Selesai merokok alhamdulillah, lebih keren lagi. Saat merokok subhanallah astagfirullah la ilaha illallah, mantap. Tapi Allah menyebutkan wa yasuddakum an dzikrillah. Yang ngomong bukan Ustaz Taufik, Allah. Membuat kamu lalai mengingatku. Betul apa betul? Nonton Piala Eropa awal bismillah, pas lagi asik-asiknya ada yang bilang astagfirullah, astagfirullah, ada nggak? Begitu gol takbir, ada nggak? Pasantren aja Persib juara bukan takbir mereka. Lihat nggak viral pasantren suruh nobar waktu Persib juara? Begitu gol nggak ada yang saya dengar takbir nggak ada, langsung oh gitu kan? Ada videonya. Pasantren dibuat nobar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Ingat arti shadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung, bukan maha benar Allah dengan segala firman. Dari mana kata-kata dengan segala firmannya? Al-azim itu apa artinya? Hah? Agung kan? Terus kenapa terjemahannya maha benar Allah dengan segala firman? Dari mana segala firmannya bahasa di situ?
Pada artinya apa? Shadaqallah, maha benar Allah al-azim yang maha agung. Betul kan? Nah, itulah kita hari ini. Sama tadi, doa kunut nazilah itu indah. Tapi saya ingatkan imam, dan kita diperintahkan kalau berdoa memuji Allah dulu. Saat memuji Allah nggak perlu sebutkan amin. Resapi. Nanti begitu, pokoknya yang bisa Bapak Ibu mulai start amin apa? Kalau imam baca Allahumma atau Rabbana, itu mulai amin. Gitu aja cara berdoa. Kok nggak paham bahasa Arab? Semua doa sudah dengan nama-nama Allah yang indah, memuji Allah. Kemudian bersalawat, baru berdoa. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan, karena nggak semua bisa bahasa Arab, nggak ngerti apa yang dibaca imam, baru ucapkan amin kalau imam mulai membaca doa dengan Allahumma atau Rabbana ya, atau Rabbi ya, baru mulai amin. Jangan di awal imam memuji Allah udah amin-amin dulu. Bisa dipahami ini? Ya, hakikatnya demikian. Kita lanjut. Wa anis shalah. Ternyata orang-orang kalau sudah candu, pasti sholatnya kacau. Pernah lihat ada orang main gaple? Mari kita main gaple, kita mulai dengan bismillah, selesai alhamdulillah, begitu azan berkumandang kita langsung segera ke masjid, main lagi gaple. Saat saya ingatkan, ada orang ngajak saya main gaple, seorang haji, dia tahu saya orang Aceh. Orang Aceh nggak bisa main gaple, bukan orang Aceh. Sampai demikian ada istilah. Pas saya ingatkan, Ji, bagaimana kalau lagi main gaple ajal datang? Apa jawabannya? Berarti kita mati apes. Pakai mati apes. Ada nggak ayat tentang mati apes? Ada. Lihat surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 99 dan 100. Hatta idza ja'ahadakumul maut qala rabbirji'un. Apabila salah seorang dari kamu datang ajal kematian, apa ucapan mereka karena nggak siap dengan ajal kematian? Kembalikan aku ke dunia. Untuk apa kata Allah? La'alli a'malu shalihan fima taraktu, supaya aku bisa beramal soleh yang selama ini sering aku tinggalkan, aku abaikan. Apa jawaban Allah? Kalla innaha kalimatun wa qailuha. Sekali-kali tidak, mustahil. Kamu hanya memberi alasan, ucapan semata. Dulu waktu muda jarang ke masjid, alasan sibuk. Udah tua kenapa jarang sholat asar, encok kumat. Ayo jujur, jamaah muslimun. Yang paling sedikit jamaah muslimun sholat subuh atau sholat asar? Yang lebih sedikit jumlahnya sholat subuh atau sholat asar? Kan tahu saya. Padahal Allah perintahkan menjaga sholat asar. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Sholat wusta itu apa? Sholat asar. Kenapa? Itu pergantian malaikat loh. Bapak-bapak, kenapa sholat asar jangan ke muslimun? Kemana? Molor, encok kumat. Terus memberi alasan. Dulu sibuk. Udah tua jarang asar, kenapa? Molor. Kasihan Ustadz, suami saya kalau saya bangunkan mulutnya mangap lagi ngorok. Ah, pakai mangap lagi. Kan makin tua makin mangap nih. Ya, mohon maaf nih, tanya aja ibu-ibu. Ya, padahal asar itu dengan subuh itu harus kita jaga, itu pergantian malaikat. Betul tidak? Hakikatnya demikian. Lanjut. Wa anis shalah. Allah yang menyatakan, habis main gaple coba sholat, kira-kira ingat balak 6 nggak? Habis dengar musik sholat, kira-kira masih ingat nggak lirik lagu Bintang Kehidupan? Judi, apa lagu Roma Irama? Nah, habis dengar lagu Roma Irama sholat, kira-kira masih terngiang-ngiang nggak judinya? Jadi sholat itu apa? Zikrullah, betul? Sholat itu kan ingat Allah, betul? Sholat itu kan doa. Sholat itu at-talab, memohon. Puncak sholat zikir wa mi'raj. Kita sedang komunikasi dialog dengan Allah. Ya, kita masuk syuruk karena sekarang syuruknya jam 6:27. Pas ini waktunya. Ya, terakhir dengarkan Bapak Ibu, sampai Allah bertanya pada kita, rakyat Indonesia yang katanya mayoritas umat Islam, pengajiannya paling seabrek-abrek, khususnya kota Bogor. Fala antum muntahun, kapan kamu mau berhenti? Kenapa kamu tidak mau berhenti? Artinya apa? Kalau kota Bogor
tidak segera membasmi judi online, penyakit masyarakat, melanggar aturan Allah, tunggulah Bogor akan dikirim musibah bencana oleh Allah. Kira-kira apa? Gunung Salak meletus lagi. Gunung Salak meletus itu muslimun dan kita kena enggak? Atau lewat kali? Aman Ustaz. Fal antum muntahun. Sampai Allah nanya, kapan kamu berhenti dari perbuatan yang tidak ada manfaat, dari perbuatan yang sia-sia? Kapan kamu mau berhenti? Kalau tidak berhenti, dengarkan ancaman Allah. Lihat surah Al-Kahfi 49. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahliki mau'ida. Itulah penduduk satu negeri kami hancurkan, kami binasakan karena penduduknya berbuat zalim. Kezaliman terbesar syirik, kezaliman makna yang berikutnya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang Allah haramkan justru kita lakukan, yang Allah perintahkan kita tinggal. Ini zalim namanya. Tidak proporsional kita. Karena arti zalim apa? Wadu'u syai'in fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu tidak pada tempat itu namanya zalim. Lawannya adil. Wadu'u syai'in fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempat ini disebut dengan adil. Jadi adil bukan sama rata, itu sosialis, itu komunis. Arti adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, proporsional. Kebalikannya zalim, tidak proporsional. Apa kata Allah? Wa ja'alna limahliki mau'ida. Kehancuran kota Bogor sudah merupakan ketetapan janji dari kami. Ini saya bahasakan sedikit, nanti protes. Mana ada kata-kata Bogor? Bukan. Ini kita pahami dengan bahasa Allah. Fahal antum muntahun. Kenapa kamu nggak berhenti? Kira-kira kalau kita ngomong ke anak, udah kita nasihati, nak jangan begadang malam, jangan naik motor ngebut-ngebutan, kapan kamu berhenti? Itu kira-kira bahasa kita udah ngamuk banget nggak? Ada bahasa, kapan kamu berhenti nak? Kira-kira didengar nggak? Ini fahal antum muntahun. Allah yang mengingatkan kapan kota Bogor berhenti dari judi online dan penyakit masyarakat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Saya cuma bisa menyampaikan, dan kita tidak punya kepala daerah yang tetap, hanya PLT. Sebentar lagi kita akan memilih. Saya hanya berharap pilihlah calon yang menurut kita dia bisa berbagi kepada masyarakat karena dia sudah kaya dengan dirinya sendiri, sehingga dia tidak cawe-cawe dengan proyek untuk mengembalikan modal pihak ketiga. Paham maksudnya? Kenapa Pak Aswadi? Kalau masjid mengajak milik yang ahli masjid. Ya, cocok. Ahli masjid nggak punya modal nanti cawe-cawe. Ayo, kita dengar di Komisi 7 mencak-mencak anggota dewan, nunjuk-nunjuk irjen haji. Kalian jual visa haji reguler 10.000, masih ingat nggak itu? Yang ngurus haji ngerti agama nggak, Pak Aswadi? Yang ngurus Pak Aswi, saya ini Pak Haji Aswadi. Yang ngurus haji ngerti agama nggak? Ahli masjid nggak? Jadi cari yang udah merdeka dengan dirinya. Justru dia berbagi, bukan dia cawe-cawe. Saya nggak kampanye di sini. Saya minta kecerdasan, gunakan akal, hati. Ahli masjid nggak punya modal, ujungnya nyuri, cawe-cawe. Betul tidak? Ada nggak DKM nyuri uang? Ada. Nyurinya 2,5 miliar. Masjid mana? Cari aja di Google. Nanti kalau saya sebut ini, masuk penjara tuh ketua DKM. Nyuri uang masjid 2,5 miliar. Cari. Ada nggak DKM masuk penjara? Ada. Saya ngajar di masjid itu. Bayangkan. Terus DKM nggak ke masjid apa? Nggak ada jaminan. Wahan. Penyakit yang paling berat adalah penyakit wahan. Apa itu? Hubud dunia, cinta dunia, wa karahiyatul maut. Pilpres kemarin ada nggak kiai terima duit, bagi-bagi duit? Ada nggak? Hilang nggak kiainya? Nggak ada jaminan. Kalau tidak waro, apa waro? Menjaga diri dari hal yang haram, apa termasuk hal-hal yang syubhat.
Wallahu a'lam bishawab. Cukup, saya harus ngajar satu tempat baru ke bandara saya. Mohon maaf dan mohon doa kalau ini pertemuan kita terakhir. Mohon maaf lahir dan batin. Kesempurnaan milik Allah, kebenaran milik Allah. Saya tidak ada apa-apanya. Kepada jamaah muslim saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Ila liqa ma salamah, nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pikir judi nggak ada pertanyaan, yang penting jangan dekat-dekat. Jangan ada bahasa apa anak kita main judi, astagfirullah, begitu menang alhamdulillah. Nah, jangan naudzubillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.